Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi di pembelajaran daring di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital SMK Excellence 1 Tangerang. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi logika dan algoritma komputer sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya di kontrak belajar dan penyesuaian atau materi-materi apa aja yang akan kita pelajari ya. Oke. Untuk kompetensi dasarnya kita akan di 3.1 menerapkan logika dan algoritma komputer. Di sini ada indikator 3.11 yaitu melaksanakan penulisan algoritma berdasarkan notasi penulisan algoritma. Yang kedua ada membuat program sederhana. Oke. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yaitu menggambarkan suatu permasalahan berdasarkan logika dengan cermat. Selanjutnya ada melaksanakan penulisan algoritma berdasarkan notasi penulisan algoritma dengan teliti. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu mengoperasikan software pembuat program dengan baik dan benar, memodifikasi sebuah masalah dalam bentuk program sederhana. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian-pengertian atau dasar-dasar dari apa sih logika, apa sih algoritma itu. Nah, untuk pengertian logika di sini ada 3 poin. Poin pertama, logika sama dengan kemampuan berpikir. Oke. Logika yaitu kemampuan seseorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang dapat menghasilkan sebuah kebenaran dan dibuktikan dan dapat diterima oleh akal. Logika seringkali dihubungkan dengan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik maka disebut pribadi yang cerdas. Oke, jadi di sini bisa jadi patokan seseorang yang mempunyai kecerdasan lebih tinggi, maka seseorang tersebut dapat memiliki logika atau kemampuan berpikir dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ia hadapi. Ya, seperti itu. Jadi untuk logika ini bisa juga disebut dengan kemampuan berpikir dari masing-masing orang dalam menyelesaikan suatu masalah yang ia hadapi. Selanjutnya ada logika sama dengan penalaran. Logika identik dengan masuk akal dalam penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran, sedangkan pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Jadi logika sama dengan penalaran ini adalah penalaran itu adalah salah satu bentuk dari pemikiran, sedangkan pemikiran tersebut didapat dari kejadian tidak langsung yang didasarkan dari suatu permasalahan. Dan dalam di logika sama dengan penalaran ini bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Jadi dalam penalaran ini masing-masing orang mempunyai pemikirannya masing-masing ya. Tinggal kita menyikapinya mana penalaran atau pemikiran yang menurut kalian benar dan mana penalaran atau pemikiran yang menurut kalian itu tidak benar. Oke, selanjutnya logika berasal dari bahasa Yunani yang bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Ya, jadi untuk pengertian dari logika berasal dari bahasa Yunani itu adalah ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama ada algoritma itu berasal dari nama ilmuwan Arab. Kenapa sih asal mulanya itu algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab? Yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Adalah asal mula dari nama algoritma ini. Sedangkan sebelumnya
kata algoritma itu disebutnya itu bukannya algoritma, tetapi asal mulanya itu adalah kata al-Khwarizmi, tapi dibaca oleh orang barat itu menjadi algoritm. Kata algoritm diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Jadi asal mula kata algoritma ini berasal juga dari nama ilmuwan Arab yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, dengan kata al-Khwarizmi yang dibaca orang barat menjadi algoritm. Selanjutnya, algoritma menurut para ahli. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Kesimpulan, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian logika dan algoritma dari poin-poin yang sudah dijelaskan itu, yaitu bahwa logika dan algoritma itulah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah dengan urutan-urutan atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis dengan mempunyai tujuan tertentu. Selanjutnya di sini ada contoh sebuah penerapan algoritma. Di sini kasusnya itu ada 2 buah gelas, satu berisi air kopi dan yang satunya berisi air teh. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas? Buatkan dalam bentuk algoritmanya. Oke, di sini bisa pikir-pikir dulu gimana ya caranya ya menukar 2 buah gelas, tapi kopinya itu tetap kopi dan tehnya itu tetap teh. Gimana caranya ya? Oke, cara penyelesaiannya. Nah, untuk mempertukarkan isi gelas dengan benar, maka kita harus menyediakan gelas satu lagi nih. Kita sebut dengan gelas cadangan atau gelas cadangan X. Nah, algoritmanya yang pertama, siapkan gelas cadangan X. Selanjutnya, tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan. Nah, sekarang gelas yang isinya teh kosong nih. Selanjutnya, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Untuk sekarang, gelas yang kosong itu gelas kopi. Tuangkan isi gelas cadangan yang tadi berisi teh ke dalam gelas yang awalnya berisi kopi. Nah, dari sini kita akan memainkan logika yang kita punya. Ya enggak? Enggak mungkin dong kita nuang antara kopi sama teh secara bersamaan. Yang namanya kopi jadi bukan kopi lagi ya. Jadi teh kopi. Nah, di sini logikanya kita harus memerlukan gelas satu lagi yang disebut dengan gelas cadangan. Nah, itu yang disebut dengan logika yang masuk akal gitu ya kan. Pemikiran yang masuk akal dengan urutan langkah-langkah tertentu atau sistematis dengan mencapai tujuan tertentu. Seperti itu. Selanjutnya, syarat-syarat atau ciri-ciri dari sifat dan struktur dasar algoritma. Yang pertama itu syarat-syarat atau ciri-cirinya ya. Yang pertama ada finiteness atau keterbatasan. Algoritma itu harus berakhir setelah melakukan sejumlah langkah-langkah proses. Jadi dalam setiap penyusunan atau pembuatan algoritma itu harus ada akhirnya. Akhir atau tujuan-tujuannya. Tujuannya itu apa? Kalian ingin membuat algoritma apa? Misalkan algoritma membuat mie instan. Nah, tujuannya itu kita harus memakan mie instan itu atau prosesnya itu sudah selesai masaknya. Seperti itu. Jadi harus ada akhirnya. Selanjutnya ada definiteness atau kepastian. Setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Jadi langkah-langkah yang kita tulis itu harus tepat, harus terperinci. Jangan menimbulkan kekeliruan bagi seorang yang membaca langkah-langkah atau algoritma yang kita buat ya, seperti itu. Selanjutnya ada effectiveness. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Selanjutnya ada input atau masukan.
Sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau input yang diberikan kepada algoritma sebelum dijalankan. Selanjutnya ada output atau keluaran. Setiap algoritma memberikan satu atau beberapa hasil pertukaran. Sifat-sifat algoritma yang pertama, tidak menggunakan sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Notasi-notasi algoritma dapat diimplementasikan untuk seluruh bahasa pemrograman manapun, tidak bergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Selanjutnya ada algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian yang logis. Jadi, algoritma ini tidak menggunakan sintaks-sintaks dari bahasa pemrograman manapun. Notasi-notasi algoritmanya dapat diimplementasikan untuk seluruh bahasa pemrograman dan juga tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Ya, jadi di sini nggak ada sintaks-sintaks, nggak ada bahasa-bahasa pemrograman yang ikut ya. Jadi semuanya itu bisa buat bahasa pemrograman manapun. Yang pertama ada struktur dasar algoritma. Yang pertama ada runtunan atau sequence. Dalam algoritma, instruksi-instruksi yang diberikan itu harus dikerjakan secara berurutan, sesuai dengan urutan penulisannya, sesuai dengan faktanya. Jadi sebuah instruksi yang dilaksanakan itu harus sesuai dengan misalkan instruksi sebelumnya. Nah, itu setelahnya itu instruksi yang selanjutnya, jadi berurutan. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir yang dapat dari suatu algoritma. Jika urutannya sudah salah, nanti hasil algoritma yang didapat pun akan berubah. Ya. Contohnya di sini ada contoh algoritma penukaran dua buah bilangan bulat. Kalian bisa baca. Selanjutnya ada struktur dasar algoritma yang kedua, yaitu pemilihan atau selection. Jika kita menjumpai permasalahan yang baru, akan dikerjakan jika suatu kondisi tertentu telah terpenuhi. Di sini adalah struktur dasar algoritma menggunakan kondisi. Jika kondisi ya, atau if gitu ya. Jika kondisi pertama atau keduanya sudah terpenuhi, maka akan lanjut ke next, ke step selanjutnya ya, atau bisa disebut dengan syarat ya, syarat-syarat dari algoritma tersebut. Contohnya, masukkan bilangan sebagai bilangan bulat. Kita di sini contoh misalkan 4 bilangan bulatnya. Bagi bilangan dengan angka 2, simpan nilai sisa pembagian ke dalam variabel sisa. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Apabila nilai sisa sama dengan 0, maka kerjakan langkah 4. Di sini 2 berarti nggak ada sisanya ya. Berarti dia akan menampilkan genap. Apabila nilai sisa tidak sama dengan 0 atau 1 ya, maka kerjakan langkah 6, yaitu menampilkan bilangan ganjil. Selanjutnya struktur dasar algoritma yang ketiga, yaitu pengulangan. Kita tidak perlu menuliskan instruksi yang sama berulang kali, tetapi cukup melakukan pengulangan dengan instruksi yang sudah ada. Beberapa statement pengulangan yaitu for to do, for down to do, while, do, repeat, dan juga until. Ya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari pengulangan algoritma yang menampilkan huruf tertentu sebanyak n kali, yaitu contohnya kalian bisa baca di sini, saya kasih waktu. Atau kalian bisa searching di Google contoh pengulangan algoritma, nanti banyak di situ. Ya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini tentang logika dan algoritma sudah cukup. Saya harap ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat kalian serap, dapat kalian pahami, dapat kalian implementasikan ke depannya. Ya, saya harap seperti itu. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya ingin meminta maaf jika ada kekurangan atau kelebihan selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.